Shalom saudara-saudara semua, apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi di program Go Sharing Live yang ditayangkan setiap hari Rabu. Perkenalkan, nama saya Saskia. Pada kesempatan ini saya mau sharing dengan tema hidup berpusat kepada Tuhan. Dan ayat renungan kali ini saya ambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan kali ini mengajarkan saya beberapa hal. Hal yang pertama adalah jangan khawatir dan serahkan kekhawatiran kamu kepada Tuhan. Dalam menjalani hidup ini pasti kita menghadapi masalah. Dan seringkali dalam menghadapi masalah kita lebih banyak fokus pada masalah itu sendiri dan bagaimana kekuatan kita dalam menyelesaikan masalah itu sendiri dan mengandalkan kekuatan kita. Hal ini saya sebagai pribadi juga tak luput dari hal itu. Saya orang yang perfeksionis dan saya punya keyakinan bahwa setiap masalah itu pasti saya bisa selesaikan dengan kekuatan saya dan harus bisa diselesaikan sampai saya mengalami satu peristiwa di mana saya mengalami jalan buntu. Saya tidak tahu lagi apa harus ngapain lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan Tuhan mengirimkan seseorang untuk mengingatkan kepada saya untuk minta ampun dan minta pertolongan Tuhan. Hal itu tidak mudah bagi saya karena untuk berdoa aja saya malu banget. Pada saat itu kehidupan doa saya buruk, kehidupan rohani saya juga buruk. Sehingga saya merasa malu untuk berdoa jika hanya ada masalah. Tapi ada dorongan yang kuat untuk berdoa dan minta ampun kembali dan saya lakukan. Setelah itu saya melihat betapa tangan Tuhan itu benar-benar ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah itu. Malah saya tidak langsung selesai saat itu juga, tapi melalui proses. Tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, ikut campur tangan. Ada beberapa hal yang menurut saya sih agak nggak masuk akal. Ada orang yang bisa datang ke tempat saya, mendoakan saya juga. Dan dari doa itu saya mendapat kekuatan untuk melanjutkan dan terus bertahan sampai masalah itu selesai. Dan begitu juga banyak Tuhan pakai banyak orang-orang sekeliling saya sehingga akhir masalah itu selesai. Dan saya belajar untuk benar-benar ketika menghadapi masalah melibatkan Tuhan dan menyerahkan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan berarti saya tidak mencoba, tidak berusaha. Saya tetap berusaha, tapi saya berserah kepada Tuhan. So saya belajar melepaskan, saya belajar let go and let God. Saya belajar melepaskan dan membiarkan Tuhan terlibat, memimpin dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan saya juga merasa ketika kamu menyerahkan segala kendali itu kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan turun melingkupi kita dan akan menggantikan kekhawatiran kita, sehingga kita mempunyai kekuatan dalam menjalani masalah dan menghadapi masalah tersebut. Poin berikutnya adalah saya belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Di awal tahun Tuhan kembali mengingatkan pernyataan Tuhan hingga saat ini merupakan anugerah dan kita harus selalu bersyukur. Saya juga diingatkan saya kadang bersyukur jika melihat bahwa jika itu suatu hal yang besar yang kelihatan dan banyak hal-hal yang kecil saya lewatkan walaupun sebenarnya itu merupakan berkat. Jika kita renungkan hal-hal yang biasa, bangun pagi dengan keadaan yang sehat,
masih bisa cukup makan, itu suatu anugerah dan berkat dari Tuhan. Dulu saya menganggap itu hal yang biasa dan saya tidak bersyukur untuk hal itu. Kadang saya masih melihat orang yang lebih di atas saya dan saya masih mengharapkan yang lebih. Padahal apa yang sudah saya terima pada saat ini merupakan suatu berkat yang sangat patut disyukuri dari Tuhan. Dan saya belajar mulai tahun 2021 untuk belajar bersyukur dalam segala hal. Jadi saya belajar untuk bangun pagi-pagi. Begitu bangun pagi dimulai dengan ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan sehingga saat ini untuk memulai hari. Melalui doa bersyukur kepada Tuhan dan mensyukuri apapun yang kita punyai pada saat ini dan belajar menjaga apapun yang Tuhan berikan kepada kita semua. Hal berikutnya itu adalah berdoa dalam segala situasi. Kehidupan doa itu adalah nafas bagi kita, bagi orang Kristen pengikut Kristus. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, di mana kita bisa berbicara, berbicara, curhat, ucap syukur, dan dengan berdoa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bayangkan jika kita sebagai manusia tidak bernafas, dan bayangkan juga jika kita tidak berdoa. Jadi kehidupan rohani kita akan lama-lama mati, dari tawar, mati, kering, dan akhirnya kita akan menjadi tawar hati. Poin berikutnya adalah saya belajar untuk hidup benar-benar bergantung pada Tuhan dan berpusat pada Tuhan. Jadi segala apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, sehingga kita akan berusaha sebaik mungkin. Dan apa yang kita rencanakan kita libatkan Tuhan, sehingga apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa rancangan Tuhan. Dan saya percaya ketika hidup kita itu berpusat pada Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan bisa turun melingkupi kita dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Pribadi kita akan jauh lebih baik dan diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan dan kita makin serupa dengan Tuhan sehingga orang lain bisa melihat diri kita mengalami perubahan dan mendapat berkat dari hal itu. Dan dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan hidup kita selama ini. Apakah benar-benar sudah berpusatkan pada Tuhan? Kita renungkan apa yang menguasai pikiran kita akhir-akhir ini. Apakah harta? Apakah kekhawatiran, apakah masalah, apakah Tuhan, apakah firman Tuhan. Dan sama-sama kita renungkan dan marilah kita kembali kepada Tuhan dan jadikan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan kita dan sekeluarga. Bangun hubungan kita terus-menerus dengan Tuhan dengan bersyukur, dengan membaca firman, dengan berdoa, dengan sharing satu sama lain. Saya mengharapkan sharing ini bisa memberkati saudara-saudara semua, dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe di bawah ini sehingga saudara-saudara tidak melewatkan episode-episode berikutnya di setiap hari Rabu yang bisa memberkati dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.